Oke, alhamdulillah di pagi hari ini kita membuat 3 item dari turunan Rosella. Pertama, teh Rosella. Kedua, yakni sirup Rosella. Dan 3, selai Rosella. Dan semuanya hanya cukup, bahannya utamanya adalah Rosella. Yang lain perlengkapannya hanya sekedar garam, kemudian NP, dan juga daun pandan. Cukup mudah dan insya Allah ibu-ibu majelis taklim manapun bisa mengamalkan Rosella ini sebagai suatu produk yang menyehatkan. Untuk yang pertama, teh Rosella cukup sederhana, dalam satu cangkir hanya cukup 3 kelopak. Untuk manisnya disesuaikan dengan kesenangan masing-masing dengan air panas. Dan diingat jangan sampai lebih dari 100 derajat Celcius karena nanti banyak sekali nutrisi yang hilang. Terbaik pakai air panas langsung dituangkan di dalam cangkir. Itu untuk teh Rosella. Kemudian yang kedua yakni sirup Rosella. Sirup Rosella ini juga sangat mudah sekali. Juga bahannya hanya cukup garam, pandan, dan Rosella sendiri. Dengan perbandingan 1 on Rosella kering dengan 1 kilo gula putih, kemudian pandan hanya 2 lembar saja. Kita tunggu setelah air mendidih sampai dingin. Nah, kita sudah seperti sirup-sirup yang ada di pasaran. Yang jelas lebih menyehatkan, kita tahu dari proses awal hingga proses akhir. Kemudian bukan limbahnya seperti ampas daripada sirup tadi, kita bisa gunakan untuk selai, makanan untuk dadar gulung juga bisa dengan roti. Hanya cukup menambah gula sedikit dan dihilangkan daun pandannya. Mudah sekali, jadi 3 dalam waktu 1 jam sudah bisa produksi yang lain. Ya, utamanya yang saat ini lagi kena corona, ini sangat cocok sekali karena vitamin C-nya juga banyak. Jadi vitamin C-nya itu sendiri sebagai penguat badan, dan vitamin C tidak bisa terproduksi oleh badan, tentunya dengan isapan nutrisi yang lain, utamanya Rosella. Kemudian yang kedua adalah memperlancar darah, mulai dari darah otak, semua ke seluruh tubuh, sangat cocok untuk teh Rosella ini. Untuk pembuatan dari tiga item tadi, utama sekali adalah Rosellanya. Maka di pertemuan ini Rosellanya lebih dari 80% Rosella yang warna ungu. Warna ungu dimaksudkan untuk antibody, anti kanker. Kemudian penjemurannya, memang penjemurannya kalau pakai oven itu cukup 3 jam sudah selesai, tapi lebih baik dengan matahari. Yang lain seperti biasa, 3 hari, 4 hari cukup. Saat ini kami sudah berkebun selama 4 hingga 5 bulan. Kemudian saat ini pembibitannya sudah cukup untuk 25 hektar. Pada awalnya saya hanya cukup membawa 1 kilo bibit. Saat ini insya Allah stok sudah berkisar antara 25 kilo, cukup untuk 25 hektar. Insya Allah apabila ibu-ibu permata ini mau produksi turunan Rosella, insya Allah kita tercukupi. Bang, kalau awal ide terciptanya sirup dan produk lainnya seperti apa? Saat ini kita adalah sering mengisi pengajian majelis taklim, dan rasa kebosanan ibu-ibu hanya untuk pengajian, maka ada hal lain supaya ibu-ibu itu tidak jenuh. Salah satunya adalah kemandirian. Dan saat ini kita masih dalam bergerilya, masih berperang dengan corona, maka kami memilih Rosella itulah salah satu jalan keluarnya. Untuk bahan baku pembuatan sirup, sudah 3 hingga 4 bulan ini, kendala utamanya adalah masyarakat Makassar utamanya belum tahu banyak fungsi daripada Rosella itu sendiri. Masih banyak menganggap bahwa itu tanaman hias, tanaman liar. Tapi setelah kita berjuang, dalam artian kita sosialisasi, insya Allah sudah 7 titik di kota Makassar. Kita juga yakin dan optimis apabila ibu-ibu, majelis taklim, pengajian, dan semuanya mau terus memproduksi Rosella. Insya Allah kami sudah mempunyai resep sebanyak 105 resep dari turunan Rosella itu sendiri.
insya Allah kita yakin bisa memasyarakatkan. Apa bahan baku Rosella ini awalnya seperti apa Pak? Baik, jadi begini, dalam kondisi saat ini, kondisi seperti kita tahu semua, dalam kondisi corona ini kan banyak penghasilan yang menurun, penghasilan rumah tangga yang menurun, sehingga di sisi lain kami melihat banyak tanaman Rosella yang ada jadi tanaman hias, dan disitulah kita coba memanfaatkan untuk memberikan keterampilan kepada ibu-ibu khususnya yang tergabung di Persatuan Majelis Taklim untuk belajar industri kreatif, dalam hal ini pengolahan bunga Rosella. Jadi bunga Rosella itu yang sudah tua itu yang kita olah, dan kebetulan ada teman yang mampu memberikan materi terkait itu, sehingga beliau kita hadirkan di sini untuk memberikan keterampilan pada ibu-ibu dengan tujuan agar mereka pada akhirnya bisa melakukan sebuah industri rumah tangga dalam rangka membackup ekonominya.